Nah, setelah kita mempelajari dan memahami macam-macam sudut tersebut, di dalam hubungan antar sudut, kita juga akan mempelajari tentang sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Nah, maksud dari garis transversal di sini adalah garis yang memotong dua atau lebih garis pada bidang yang sama di titik yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita simak video penjelasan berikut ini. Oke, perhatikan gambar di samping. Gambar ini menunjukkan adanya garis K yang sejajar dengan garis L dipotong oleh garis M di titik A dan B, di mana garis M inilah yang disebut dengan garis transversal. Nah, dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis M tadi, terbentuk beberapa sudut, yaitu ada sudut A1, sudut A2, sudut A3, dan sudut A4, lalu ada sudut B1, sudut B2, sudut B3, dan sudut B4. Lalu, bagaimana hubungan antara sudut satu dengan sudut lainnya? Sebelum kita bahas sudut-sudut yang terbentuk, perlu diketahui dan diingat bahwa daerah yang diapit pada garis K dan L ini disebut dengan daerah dalam, dan daerah yang berada pada luar garis K dan L ini disebut dengan daerah luar. Untuk itu, kita akan bahas satu persatu sudut yang terbentuk. Nah, sudut-sudut yang terbentuk yaitu antara lain ada sudut-sudut sehadap, sudut-sudut dalam berseberangan, sudut-sudut luar berseberangan, sudut-sudut dalam sepihak, dan sudut-sudut luar sepihak. Dari kelima sudut yang terbentuk ini, kita akan bahas satu persatu sudut-sudut tersebut. Yang pertama yaitu sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut sehadap ini memiliki posisi dan besar sudut yang sama. Perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira sudut yang sehadap itu yang mana? Nah, jika dilihat dari gambar, posisi sudut A1 ini menghadap ke kiri atas, dan posisi sudut B1 ini juga menghadap ke kiri atas. Berarti sudut A1 ini sehadap dengan sudut B1. Artinya, besar sudut A1 sama dengan besar sudut B1. Nah, kira-kira sudut mana lagi ya yang sehadap? Ya, ada sudut A2 sehadap dengan sudut B2 karena posisinya sama-sama menghadap ke kanan atas. Jadi, sudut A2 sama dengan sudut B2. Lalu, sudut mana lagi yang sehadap? Ya, sudut A3 sehadap dengan sudut B3. Jadi, sudut A3 sama dengan sudut B3. Dan yang terakhir, ada sudut A4 sehadap dengan sudut B4. Jadi, sudut A4 sama dengan sudut B4. Nah, mungkin bisa dipahami ya, mana saja sudut-sudut yang sehadap tersebut. Selanjutnya ada sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, sudut-sudut ini berada pada bagian dalam dan posisinya saling berseberangan, serta besar sudutnya adalah sama. Nah, jika dilihat dari gambar, sudut A3 berseberangan dengan sudut B1 dan sudut A4 berseberangan dengan sudut B2. Jadi, sudut-sudut dalam berseberangan ini yaitu sudut A3 sama dengan sudut B1 dan sudut A4 sama dengan sudut B2. Nah, sudut-sudut inilah yang dinamakan dengan sudut-sudut dalam berseberangan. Selanjutnya yaitu sudut-sudut luar berseberangan. Nah, sudut ini berada di bagian luar dan posisinya saling berseberangan, serta besar sudutnya adalah sama. Nah, jika dilihat dari gambar, sudut mana saja yang termasuk sudut-sudut luar berseberangan? Ya, sudut luar berseberangan yaitu ada sudut A1 berseberangan dengan sudut B3 dan sudut A2 berseberangan dengan sudut B4. Jadi, sudut-sudut luar berseberangan itu posisinya berada di daerah luar dan saling berseberangan. Dari sini bisa dipahami ya. Lanjut, ada sudut-sudut dalam sepihak. Nah, sudut-sudut ini berada di bagian dalam dan berada pada sisi yang sama. Ingat, sudut ini berada di bagian dalam dan berada pada sisi yang sama.
jika dijumlahkan akan membentuk sudut 180 derajat. Nah, kira-kira sudut bagian mana nih yang berada pada sisi yang sama dan jika dijumlahkan akan membentuk sudut 180 derajat? Sudut-sudut tersebut yaitu ada sudut A3 sama dengan sudut B2. Mengapa demikian? Karena sudut A3 dan sudut B2 itu berada pada sisi yang sama, yaitu di sebelah kanan. Dan jika dijumlahkan akan membentuk sudut 180 derajat. Begitu sebaliknya dengan sudut A4 sama dengan sudut B1, karena berada pada posisi yang sama yaitu di sebelah kiri, dan jika dijumlahkan akan membentuk sudut 180 derajat karena sama-sama berada pada garis lurus. Yang terakhir yaitu ada sudut-sudut luar pihak. Nah, sudut-sudut ini berada di bagian luar dan berada pada sisi yang sama. Ingat, kalau tadi kan berada di bagian dalam, kalau ini berada di bagian luar dan posisinya itu sama. Jika dijumlahkan akan membentuk sudut 180 derajat. Kira-kira sudut mana saja yang termasuk sudut-sudut luar pihak? Ya, sudut yang termasuk sudut-sudut luar pihak yaitu ada sudut A1 sama dengan sudut B4 karena sama-sama berada di sisi kiri, dan jika kedua sudut ini dijumlahkan akan membentuk sudut 180 derajat. Begitu sebaliknya dengan sudut A2 sama dengan sudut B3. Nah, ini sama-sama berada di sisi kanan dan jika dijumlahkan akan membentuk sudut 180 derajat. Nah, dari penjelasan kelima sudut tersebut bisa dipahami ya, jika ada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal akan membentuk beberapa sudut seperti yang telah dipelajari tadi. Nah, untuk lebih memahami dan mengingat macam-macam sudut tersebut, kita amati gambar yang disajikan berikut ini. Perhatikan gambar lintasan rel kereta api di bawah ini. Nah, dari gambar ini, kira-kira garis warna apa yang menunjukkan garis sejajar dan garis warna apa yang menunjukkan garis potong atau garis transversal? Ya, garis sejajar berwarna hijau atau garis K sejajar dengan garis L, dan garis potong atau garis transversal berwarna kuning atau disebut garis M. Nah, dari gambar tersebut terbentuklah gambar seperti ini. Untuk lebih memahaminya lagi, silakan kerjakan soal berikut ini.